warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Wahyudi dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin menceritakan lagi tentang sosok seorang Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur. Lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Pada umur 69 tahun, ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau lahir dari kalangan pesantren. Gus Dur mewarisi garis keturunan ulama terkemuka lingkaran Nahdlatul Ulama. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Indonesia di tahun 1949. Sementara ibunya Solihah adalah putri pendiri pondok pesantren Den Anyar Jombang, yaitu Kiai Haji Bisri Syuri. Meski anak kiai, beliau justru mendapatkan pendidikan sekuler dan banyak membaca buku-buku non-agama Islam di rumahnya. Ketika ayahnya meninggal, beliau sempat tinggal di rumah Kiai Junaidi, seorang ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau mendapatkan pendidikan di pesantren Al-Munawir Krapiak di bawah pimpinan Kiai Haji Ali Masum. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan di pesantren Tegalrejo, Magelang. Pemimpin Kiai Hidori, beliau juga mengambil pendidikan di Anyar Jombang di bawah pimpinan kakeknya yaitu Bisri Syuri. Beliau lalu pindah ke pesantren Tambak Beras di bawah sepuh NU lainnya yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada tahun 1963, Gus Dur pergi mengambil studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gus Dur akhirnya mendapatkan tawaran beasiswa di Universitas Baghdad, Irak. Tawaran yang tidak disia-siakan karena jadi penyegar baginya. Gus Dur akhirnya kembali ke Tanah Jawa pada 4 Mei 1971. Beliau berkonsentrasi untuk membangun kembali pesantren-pesantren. Kiai Bisri meminta Gus Dur untuk terlibat lebih aktif di pimpinan pusat NU. Ia sempat ragu tapi akhirnya mengikuti permintaan sang kakek dan masuk jajaran Syuriah NU. Pada tahun 1982, Gus Dur banyak berinteraksi dengan Kiai Ahmad Siddiq. Tokoh menganggap NU perlu direformasi. Selama menjadi ketua, beliau sempat bersinggung dengan rejim Soeharto. Gus Dur misalnya menginisiasi Forum Demokrasi yang sempat bikin gerah rejim. Pada tahun 1995 sampai 1996, Gus Dur mulai menjalin kedekatan dengan Megawati Soekarno Putri dan pada Desember 1997 Gus Dur bertemu Amin Rais di Masjid Sunda Kelapa. Amin, Mega, dan Gus Dur kemudian jadi tokoh yang disegani. Ada satu hal yang sama ingin mereka tuju, yaitu reformasi. Cita-cita itu akhirnya terwujud pada tahun 21 Mei 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Gus Dur pada awalnya tidak setuju dengan paham NU berpartai politik. Akhirnya pada 23 Juli 1998 berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sebagai partai PKB terwujud ketika MPR memilih Gus Dur sebagai presiden. Ada beberapa kebijakan yang menjadi sorotan dari pemerintahannya. Selain itu, beliau juga mengusulkan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Dinamika politik membuatnya harus mengalami ketegangan dengan DPR. Beliau pun mengeluarkan dekret salah satunya untuk membubarkan MPR atau DPR. Dekret ini tidak didukung oleh MPR sehingga Gus Dur akhirnya digusur dari jabatannya sebagai presiden. Pasca beliau tidak lagi jadi presiden, beliau harus menghadapi perpecahan di internal PKB. Ironi akhirnya terjadi karena Gus Dur terusir dari partai yang ia bidani kelahirannya. Setelah keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar mengambil alih PKB. Sekian yang dapat saya ceritakan tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.